bahwa persoalan COVID ini jangan dianggap enteng. Ini benar-benar nyata dan kita harus melawannya. Dan kita berharap uji klinis yang ketiga ini nantinya insya Allah akan diselesaikan dalam 6 bulan ini. Masa berlaku ganjil genap diperpanjang sepanjang hari, kemudian diberlakukan pada seluruh ruas jalan. Lebih dari 7 bulan sejak kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok, akhir Desember 2019 lalu. Hingga kini, kasus infeksinya di dunia belum juga melandai. Kasus-kasus baru masih terus dilaporkan di banyak negara setiap harinya. Melansir data dari Worldometer Senin 10 Oktober 2020, lebih dari 20 juta kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di dunia. Di Indonesia sendiri telah terkonfirmasi melewati angka 125.000 kasus. Kasus ini tersebar di 34 provinsi dan 480 kabupaten dan kota di Indonesia. Sejak muncul di bulan Desember 2019 lalu, puluhan pejabat negara terkonfirmasi positif COVID-19. Meski dalam perjalanannya mereka banyak yang dinyatakan sembuh, ada pula yang meninggal dunia. Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Najmi Adani salah satunya. Najmi meninggal dunia setelah terinfeksi COVID-19 pada Senin 10 Agustus lalu, setelah terpapar COVID-19 sejak akhir Juli silam. Najmi adalah kepala daerah ketiga yang meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Dua kepala daerah yang meninggal setelah positif COVID-19 adalah Bupati Morowali Utara, Aptripel Tumimomor, dan Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul. Sebelum meninggal karena terinfeksi COVID-19, Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani sempat berpesan untuk tidak menganggap enteng bahaya wabah COVID-19. Hal ini ia sampaikan melalui videonya seusai dinyatakan positif COVID-19 pada Senin 27 Juli lalu. Ulun ingin mengingatkan kepada warga Kota Banjarbaru bahwa persoalan COVID ini jangan dianggap enteng. Ini benar-benar nyata dan kita harus melawannya dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Banjarbaru menempati urutan ketiga kasus tertinggi COVID-19 di daerah Kalimantan Selatan dengan jumlah kasus positif 648 kasus dan 39 orang dinyatakan meninggal dunia. Sejumlah negara dan perusahaan farmasi saat ini sedang beradu cepat mengembangkan kandidat vaksin COVID-19. Para ahli memperkirakan proses pengembangan vaksin corona paling cepat bisa selesai dalam 12 hingga 18 bulan ke depan. Itu pun dengan catatan, proses pengembangan vaksin tidak terkendala masalah yang berarti. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia menunjuk perusahaan farmasi plat merah PT Bio Farma untuk bekerja sama dengan Sinovac Biotech, perusahaan farmasi Tiongkok dalam mengembangkan vaksin corona. Sinovac mengembangkan kandidat vaksin COVID-19 bernama CoronaVac. Berdasarkan laporan R&D Blueprint dari WHO, progres pengembangan vaksin ini sekarang telah memasuki uji klinis fase ketiga. Proses tersebut dimulai bulan Juli lalu dan diperkirakan selesai pada Oktober 2020 nanti. Dalam pengujian vaksin, Bio Farma bekerja sama dengan tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan Balitbang Kementerian Kesehatan. Pada Selasa, 11 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan langsung terkait perkembangan vaksin ke Pusat Farmasi Bio Farma dan lanjut meninjau pelaksanaan uji klinis tahap ketiga vaksin di Kota Bandung. Dan kita berharap uji klinis yang ketiga ini nantinya insya Allah akan diselesaikan dalam 6 bulan ini. Dan kita harapkan nanti di bulan insya Allah di bulan Januari kita sudah
bisa memproduksi dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap, langsung diberikan vaksinasinya kepada seluruh masyarakat di tanah air. Apabila uji klinis fase ketiga ini lancar, produksi vaksin secara massal akan dilakukan pada Januari. PT Bio Farma menyatakan mampu memproduksi kurang lebih 100 juta vaksin dan akan menambah kapasitas produksi hingga 250 juta. Meski kerjasama dengan perusahaan luar negeri dilakukan, Indonesia juga tak mau ketinggalan untuk menemukan vaksin COVID-19 dari dalam negeri. Presiden Joko Widodo menyatakan vaksin merah putih telah dikembangkan oleh sejumlah lembaga di dalam negeri sejak Mei 2020 lalu. Segera selesai dan diperkirakan ini akan bisa diselesaikan nanti di pertengahan tahun 2021. Jadi kita mengembangkan full sendiri oleh lembaga Eijkman dan juga BPPT, LIPI, BP POM, Menristek, dan universitas-universitas yang kita miliki, yaitu vaksin merah putih. Selain vaksin yang dikembangkan sendiri dan vaksin hasil kerjasama dengan Sinovac, Indonesia juga membuka diri untuk bekerja sama dengan sejumlah negara dalam pengembangan vaksin COVID-19, di antaranya Uni Emirat Arab dan Korea Selatan. Sementara itu, dua peneliti Indonesia, Satria Arif Prabowo dan Indra Rudiansyah, juga berpacu dengan waktu dalam keterlibatan mereka mengembangkan dua vaksin terpisah di Inggris. Indra terlibat dalam penelitian di Universitas Oxford London yang sebelumnya pernah melakukan penelitian vaksin malaria. Sedangkan Satria bersama koleganya di London School of Hygiene and Tropical Medicine yang sebelumnya mengembangkan vaksin oral untuk tuberkulosis, sekarang juga ikut dalam pengembangan vaksin COVID-19. Selain Indra, ada sejumlah mahasiswa doktoral lain yang terlibat, di antaranya dari Meksiko, Australia, dan dari Inggris sendiri. Tim yang menganalisis respons antibodi terdiri dari 9 orang dari sekitar 300 anggota tim di Universitas Oxford. Secara teori, vaksin yang efektif mampu melawan virus. Namun, sampai uji coba fase 3 selesai, para ahli mengatakan belum ada yang tahu apakah vaksin itu efektif. Karena itu, penelitian vaksin penangkal virus yang selama ini dilakukan masih harus dilanjutkan selama beberapa periode waktu hingga ada perkembangan lebih lanjut.